Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu kufranil ashir. Bab tentang kufur kepada suami. Wa kufrin duna kufrin, dan ada kekufuran yang di bawah kekufuran yang lain. Maksudnya kufur itu bertingkat-tingkat, level-level. Tidak setiap yang Nabi sebutkan kufur dalam Quran, dalam hadis, otomatis itu kafir akidah. Apalagi yang harus sampai dibunuh, dibom. Hadisnya ada dua. Yang pertama yang dituliskan sanad dan matannya oleh Imam Bukhari. Yang kedua yang tidak dituliskan sanad dan matannya oleh Imam Bukhari, melainkan cukup beliau menyebutkan fihi an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nu mana ieu teh Imam Bukhari sudah menganggap kita tahu, najan teu apal. Hadis yang disebutkan sanad dan matannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uritun nar, saya diperlihatkan neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna, ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan yang kufur. Kila, ditanyakan oleh sahabat, ayakfurna billah, apakah mereka kufur itu kufur kepada Allah, kufur keluar dari Islam, murtad, kufur jika orang Kristen, jika orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha. Nabi SAW kemudian menjelaskan, qala yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami. Wa yakfurnal ihsan, mereka kufur pada kebaikannya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, seandainya kamu sudah berbuat baik kepada istri kamu selama satu masa yang lama, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat darimu sesuatu yang jelek, qalat, dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku tidak melihat darimu kebaikan sedikit pun. Yang disebutkan oleh hadis ini maksudnya seorang istri yang suka ngaleleungit, naon ngaleleungit teh bahasa Indonesia natunya menghilang-hilangkan, ngaleleungit kahadean salakina. Dan karakter ini tentu bukan hanya eksklusif di ibu-ibu saja, mungkin ada di bapak-bapak, mungkin ada di orang tua santri, mungkin ada di santri, mungkin ada di ustad. Karakter ngaleleungit.
mungkin ada di bapak. Bagaimana sekarang usaha apa tuh? Aku mah apa sih? Ini kenapa dia ngomong gitu? Sieun diinjeuman biasanya. Itu ngaleleungit. Tidak mengakui ada kebaikan, meski melebih-lebihkan juga nggak boleh. Jadi melebih-lebihkan terlalu atas, melebih-lebihkan ke bawah, dua-duanya nggak boleh. Melebih-lebihkan ke atas mah sombong deh, al-fakhru. Al-fakhru itu membanggakan diri dengan sesuatu yang sebetulnya bukan milik dia, tapi anugerah dari Allah. Bahkan karena dia al-fakhru, jadinya lebay, cek barudakna. Kalau saya punya sekolah, saya selalu mengatakan yang baik-baik saja tentang sekolah saya, biar bapak-bapak, ibu-ibu kata raripu hayang ngasupkeun putrana ka sakolah abdi. Itu al-fakhru. Saya sering ingatkan semua stakeholder yang ada di sekolah kami, tong sok muji-muji, sebutkeun we sahayana bagusnya apa, jeleknya apa. Meski kita bikin sekolah yang bagus, da anger we anu nyieun budakna mah Gusti Allah. Kita bikin sekolah bagus, hari anak-anaknya tidak bagus. Kita bikin sekolah istimewa, hari anak-anaknya tidak istimewa. Kita bikin sekolah khusus, hari anak-anaknya tidak khusus. Anger we urusan modal anak-anak itu hanya Allah yang tahu. Itu bisa kumaha urang. Tapi kadang lebay baroga sekolah itu nih, sekolah kami begini. Ya, saya sebagai praktisi pendidikan mau katipu nyanger we. Dalam realnya mendidik itu nggak seperti itu. Termasuk sekolah yang bertarif internasional, lain bertarif internasional. Nggak adanya modalna jerona. Bertarif internasional itu fasilitasnya tetap beda. Pendidikanmu bukan di fisik, pendidikan itu di hati, dan Allah yang membulak-balikan hati, lain duit. Jadi melebih-lebihkan kekurangan nggak boleh, melebih-lebihkan keunggulan juga nggak boleh. Nah, cuma umumnya sifat begini ada di ibu-ibu gitu. Ibu-ibu suka tidak suka, ada kiayana. Nabi SAW moal bohong. Tapi tentu ini mayoritas. Ibu-ibu yang ada di sini kan minoritas, Bu ya. Ya mayoritas, banyakan bukan ibu-ibu di sini mah ibu-ibu minoritas. Tuh yang di luar sana, notara ngaraji. Kebanyakannya kalau ngobrol sesama ibu-ibu pasti menyebut-nyebutkan kejelekan suami. Tuh dah suami saya mah begini, tuh dah suami saya mah begitu. Selalu kejelekannya. Nah, karakter lumrah ibu-ibu ini yang menyebabkan ibu-ibu banyak yang masuk neraka. Apakah ini hadis misoginis, stereotip ya terhadap kaum perempuan, memandang rendah? Tidak. Ini mah faktual. Nabi menjelaskan secara psikososial, psikologis, sosiologis, biologis ya, memang begini karakter ibu-ibu gitu. Tapi bukan berarti itu saja, karena hadis tentang banyaknya penghuni neraka itu ada selain ini. Diantaranya saya melihat ke neraka, kata Nabi, itola'tu finnar faida aktsaru ahliha al-aghniya. Ternyata kebanyakan penghuninya orang-orang kaya. Wa tola'tu fil jannah faida aktsaru ahliha al-fuqara. Saya melihat surga, ternyata paling banyak penghuninya adalah orang-orang miskin. Nah, berarti nggak boleh kaya,
Nah berarti menghina orang-orang kaya? Tidak, cuma dah memang umumna nu bala leunghar sombong. Nu miskin sombong ya loba aya mah. Umumnya orang-orang miskin itu tawadu, ya, umumnya sabar. Ya. Persis seperti Bani Israil lah. Bani Israil ketika dijajah Fir'aun mah narurut ke Nabi Musa. Keur dijajah ke miskin. Tapi sudah beres dari Fir'aun geus monang. Makanya Nabi Musa mengingatkan la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Bani Israil lulus dari ujian sabar, gagal dalam ujian syukur. Taeta kebanyakan orang kaya itu gagal dinu syukur. Keur susah wah aya geus beunghar ngahep-hep. Api-api teu wawuh. Jadi hadis ini sekali lagi bukan merendahkan kaum perempuan, bahkan justru ini peringatan dan persiapan buat ibu-ibu jangan sampai punya sifat seperti ini. Kenapa ke suami disebut kufur? Karena kan di hadisnya kata Ibnu Hajar, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'atan yasjuda li zaujiha." Seandainya aku dibolehkan memerintahkan sujud ke manusia, pasti aku akan perintahkan ibu-ibu sujud kepada suaminya. Jadi kedudukan suami itu di bawah Allah dalam konteks rumah tangga. Gak usah ada pertanyaan, Ustaz, saya harus turut suami, harus turut orang tua. Kata orang tua begini, kata suami begini. Jawabannya mudah itu, suami pun harus nurut orang tua. Suami siapa? Anak sarua. Ya suami najeng biasa minta hajeng minantu teu akur. Siga dina sinetron we punya. Minta hajeng minantu teu akur. Jadi nggak usah ada pertentangan. Hadis ini nggak berarti menyebutkan istri itu atasannya suami kemudian Allah, nggak ada orang tua. Itu di hadis lain itu jelas. Orang tua itu ketika saya menikah maka saya orang tuanya dua, orang tua saya dan orang tua istri saya juga orang tua saya. Wajib birrul walidain kepada orang tua saya kandung, orang tua istri saya. Yang jadi catatan Imam Bukhari di sini ketika Nabi menyebutkan perempuan banyak masuk neraka karena kufur. Ketika tidak ditanyakan, kita belum ada jawaban ini kufur yang bagaimana. Ketika ada yang bertanya, ternyata tidak semua yang Nabi sebutkan kufur itu otomatis kufur keluar dari Islam. Kufur di sini ternyata kufur amal, kufur ke suami, kufur pada kebaikannya. Nabi gak menyebut ya termasuk, gak begitu. Tapi Nabi menyebut ini kufurnya bukan kufur kepada Allah. Jadi ibu-ibu yang seperti ini tidak sampai kafir keluar dari Islam. Bedanya Pak Bu, kalau kafir keluar dari Islam harus diputuskan hubungan suami istrinya. Suaminya muslim berarti istrinya kafir, itu harus pisah. Tidak boleh dapat waris, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikuburkan di kuburan Astana Anyar, nggak boleh. Jadi itu di Jalan Pandu dikuburkan. Harus kuburan Kristen, kuburan Hindu, kuburan Buddha, orang kafir ngumpul di sini. Jadi negara Indonesia itu di Nababeta masih Islami, kuburan nggak disatukan. Beda dengan di Belanda, mau orang Islam mau orang kafir hijikeun. Padahal nggak boleh secara aturan. Kuburan orang Islam itu suci, ya. Tidak boleh di satu komplekan dengan orang-orang kafir.
Maka dari itu catatannya kata Imam Bukhari, setiap Nabi menyebut kafir itu enggak otomatis kafirnya kafir kepada Allah, tergantung konteksnya. Kalau konteksnya akidah, yaitu kafir kepada Allah. Siga innal ladzina yakfuruna Allah wa rasulah, kafir ke Allah, kafir ke Rasul, ingkar Allah, ingkar Nabi, yain, untung diganti nama. Wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulih, ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Mengakui Allah tidak, mengakui Rasul tidak. Hindu Buddha ngaku Allah tapi ngaku ka Rasul. Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab tahu yang menciptakan Allah tapi iman ka Rasul enggak mau. Wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, kami beriman pada sebagian nabi tapi kafir kepada sebagian lain. Yahudi, Kristen. Yahudi teh Tuhan Allah sama dengan kita. Nabi Adam, Nuh, Ibrahim sama dina Alkitab. Ngan Yahudi mana pikeun ka Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Isa enggak. Bunda Maria atau Maryam, Siti Maryam dianggapnya pelacur ke orang Yahudi. Orang Kristen sampai Nabi Isa, tidak sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diurang syahadat tercukup la ilaha illallah tapi harus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kafir. Ini akidah kan konteksnya. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, ingin bikin akidah baru di antara Allah dan Rasulnya. Ahmadiyah, Syiah, ya, anyar-anyar itu kafir. Ulama sepakat ulaika humul kafiruna haqqo. Tapi kalau disebut kafirnya dalam wujud amal, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, yang tidak menetapkan hukum Allah itu adalah kafir. Saha polisi Astana Anyar cenah KUHP-na KUHP jeunan DPR kafir, dibom we halal darahna. Seandainya betul mereka begitu, kafirnya kafir amali itu kayak begini. Ai kafir amali dengan kafir akidah apa bedanya? Kafir akidah mah tadi sampai di dunia pun harus distatuskan kafir, dan nanti di akhirat khalidina fiha abada. Kalau kafir amali mah sebatas diancam neraka. Siapapun yang tidak menetapkan hukum waris sesuai hukum Quran dan Sunnah, neraka. Najan sok ngaji di tawakalnya. Najan sok ngaji Quran, najan sok ngaji hadis, bagi waris bagi rata ulah cenah ngarah adil tah eta neraka. Kekal tidak di nerakanya, tidak pan ngaji keneh. Kan akidahnya masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seandainya Pak polisi itu mengamalkan hukum yang disebutkan tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, menurut mereka tetap kafirnya tidak sampai kafir akidah, kafir amali. Tapi seingat saya, ya, polisi itu aturannya aturan yang masuk kategori ta'zir. Ta'zir itu hukum yang boleh dibuat oleh manusia. Contoh, tuh di situ ayat tulisannya, naon teh? Rapihkan kembali ayat tuh di Quran Sunnahna. Tuh ayat. Santri yang kesiangan tidak boleh masuk kelas, ya. Di organisasimu, di PSIS, di Muhammadiyah, di NU banyak aturan kan? Banyak.
Itu dari Allah, dari Rasulnya bukan dari muktamar. Boleh buat aturan begitu. Dari zaman Rasul cenah lalu lintas atuh. Ya, mulai tabrakan zaman Rasul. Zaman Rasul belum ada SIM, nutup bawa SIM, nggak pakai helm ditilang. Ini hukum kafir. Yuk cenah kopiah lebih di helm. Ini harus banyak diskusi lagi yang begini mah. Ya. Selama hukum itu sesuai dengan prinsip-prinsip umum Quran dan Sunnah, maka hukum itu nggak bisa disebut hukum kafir. Hukum Quran dan Sunnah itu kan intinya maslahat. Kalau hukum itu menjamin kemaslahatan, pakai meskipun belum sempurna. Tugas menyempurnakannya tugas kita. Dan ini bukan tugas yang sederhana. Kita dari sejak dulu, sejak zamannya Haji Agus Salim, Pak Nasir, Buya Hamka, udah teriak-teriak syariat Islam, hukum KUHP itu sesuai hukum Islam. Da bara rodoge atuh memilih DPR ngadon milih partai PNI, partai naon deui nya PSI baheula. Ayeuna sarua ngadon milih baiklah sebutkeun Golkar, Gerindra, Demokrat. Nya moal aya tuh visi negakeun hukum Islam. Matak tong sok milih nu karara itu. Pilih nu puguh Islam. Agar betul memperjuangkan syariat Islam. Enggak ada cenah partainya semua. Maka kita pilih kemaslahatan yang kedua. Kalau kita tidak milih, maka nanti yang jadi DPR itu calon-calon atau legislator-legislator yang justru memusuhi Islam. Maslahat begitu. Ini harus banyak diskusinya. Cuma yang jelas hadis yang kita bahas, apa yang Nabi sebutkan kafir dalam Quran, dalam hadis, itu tidak otomatis kafir keluar dari Islam. Dalil lainnya kata Imam Bukhari, babul ma'asi min amril jahiliyah. Maksiat itu termasuk jahiliyah, termasuk kafir. Jahiliyah dengan kafir. Wala yukaffaru sahibuha birtikabiha, tapi jangan diponis kafir orang yang mengamalkannya illa bisyirki, kecuali kalau dia syirik dalam pengertian keluar dari Islam. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat dan itu disebut kafir, ya kayak tadi tidak menetapkan hukum Allah, tidak menetapkan waris, riba, membunuh mukmin, itu semuanya disebut kafir dalam Al-Quran. Berarti bapak-bapak boga rekening BCA, BRI, BNI kafir. Tong disolatkeun, jadi mendek nyolatkeun teh. Ya si bapak boga rekening BCA teu, BJB boga ulah disolat dek itu. Ini kafir, maksiat itu tidak boleh diponis kafir. Saya sering bilang ya, punten teman-teman kita yang ekstremis, dulu lah nyetong kurang kan dikafirkeun. Dulu orang radikal dah semangatnya mah tinggi atuh. Amroji Imam Samudra teh bawa meureun keimanan luwih-luhur ti urang. Cuma terlalu berlebihan, kan enggak boleh berlebihan. Beliau-beliau itu ngaji sunnahnya kurang dalam. Seandainya Sahih Bukhari dibaca, insyaallah mual gitu. Dan alhamdulillah kan yang begitu, yang ekstrim-ekstrim begitu tidak banyak. Mereka yang memang ngajinya tidak mendalam. Kalau sudah mendalam mah ya seperti Ustaz Abu Bakar Basir sekarang. Najan leuwih teuing tibatan versi jeung salapi gitu. Versi salapi mah teu nepikeun aya upacara bendera 17 Agustus. Ustaz Abu Bakar Basir mah bikin aya upacara bendera 17 Agustus.
berdasarkan sabda Nabi SAW, innaka mru'un fika jahiliyah, kamu orang yang dalam diri kamu ada sifat jahiliyah. Dan firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni selain syirik. Kalau disebut tidak akan mengampuni berarti kekal di neraka selama-lamanya. Kalau kekal di neraka selama-lamanya berarti yang dimaksud kafir akidah. Syirik yang dimaksud di sini syirik kafir akidah. Kayak Hindu, kayak Buddha, kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Dalilnya, Ma'rur bertemu dengan Abu Dzar di Robazah. Dia pakai jas, hamba sahayanya juga pakai jas. Lalu Ma'rur bertanya, kenapa dunungannya jeung karyawan teh meni sarua bajuna seragam? Kata Abu Dzar, dulu saya pernah mencaci seseorang dengan menyebutkan ibunya. Dalam riwayat lain disebutkan, dasar anak budak hitam, cenah. Ibunya yang hitam berkulit hitam, anaknya mah enggak. Maka Nabi SAW menegur Abu Dzar ketika si orang itu curhat. Itu mustahil kan, ada anak baik ibuna punten misalkan pelacur kan, itu mustahil. Di saya juga masih ada anak baik ibuna boro-boro ahli masjid di tiung ogetara. Terus disabit-sabit, dasar mana main anak saha. Itu kan menyakitkan hati. Kata Nabi, hei Abu Dzar, a'ayyar tau bi ummi, kamu berani menghina dia dengan menyebut-nyebut ibunya? Dasar cenah mah anak pemulung. Pugu inung teu pugu bapak atau sebaliknya, pugu bapak teu pugu inungna ka mana? Ada kan begitu. Innaka mru'un fika jahiliyah, kamu itu orang yang dalam diri kamu ada jahiliyah. Jahiliyah itu kan kafir. Apakah berarti Abu Dzar kafir? Ya tidak. Jadi ketika Nabi menyebutkan dalam diri kamu ada jahiliyah, ada kekafiran, bukan berarti Nabi menyebutkan bahwa Abu Dzar kafir. Ini menunjukkan kalau kekafiran itu wujudnya amal, itu satu ciri kekafiran saja, tapi enggak kafir secara mutlak. Saya sering sebutkan, meja itu kakinya 4, tapi tidak otomatis yang berkaki 4 meja. Sapi, domba kakina 4, berarti nyimpulkeun sapi meja, domba meja. Salah. Ada ciri lain untuk menyebutkan meja itu meja, bukan hanya kaki 4. Ada ciri lain untuk menyebutkan kafir, dia keluar dari Islam, apalagi yang sampai halal darahnya. Ada ciri lain. Nggak bisa satu saja. Karena menetapkan KUHP jadi kafir, itu bisa gitu. Kita sarua jeung nyarwakeun domba, sapi, onta, kuda, meja. Salah. Kamu ini ada sifat jahiliyah, itu bukan berarti kafir. Cuma ada sifat kafir. Jadi ketika seseorang ada sifat kafir, tidak otomatis kafir. Ikhwanukum khawalukum, pembantu kamu itu saudara kamu. Ja'alahumullahu tahta aidikum, cuma Allah menjadikan mereka ada di bawah kekuasaan kalian. Ini karyawan bapak-bapak, karyawan ibu-ibu, pembantu itu saudara. Cuma kebetulan statusnya di bawah kita atau saya. Semua staf saya di pesantren itu saudara saya, meskipun statusnya di bawah saya. Ustaz Robi tetap bawahan abdi. Tidak begitu, saudara, meskipun statusnya jabatannya ada di bawah saya, misal tetap
Apalagi keutamaan manusia kan ditentukan bukan oleh status sosial. Inna akramakum indallahi atqakum. Meski status sosial saya di atas Ustaz Robi, mungkin Ustaz Robi lebih mulia dari saya karena lebih takwa. Faman kana akhu tahta yadihi, siapa yang saudaranya ada di bawah kekuasaannya, tadi teh yang punya karyawan, yang punya pembantu, fal yut'imuhu mimma ya'kul, hendaklah dia memberinya makan dari apa yang dia makan. Wal yulbisu mimma yalbas, hendaklah dia memberi pakaian dari apa yang dia pakai. Bukan berarti harus musawah, tapi muwasah. Kada dibalik. Ai musawah harus sama. Apakah berarti gaji saya dengan Ustaz Robi harus sama? Kebetulan sama standarnya. Tidak berarti harus sama antara atasan dengan bawahan, bapak yang pembantunya karyawan, tapi berbagi muwasah. Karyawan itu harus mendapatkan makan dan pakaian dari harta kita. Kudu diburuhan, perhatikan makannya, perhatikan pakaiannya. Kita memberikan upah itu seukuran dia layak makan, layak mendapatkan pakaian. Nanti dalam hadis lain, layak mendapatkan kendaraan dan rumah. Pernah saya tulis ya, fikih seputar buruh. Ada di Atoban Institute. Tugas kita, termasuk tugas saya harus memikirkan bagaimana agar semua staf pesantren punya rumah, punya kendaraan, punya makan layak, berpakaian layak. Itu sudah sukses dipikirkan oleh Ustaz Iqbal di Garut. Kumaha carana ngarep guru baru gak iman, boga kendaraan. Nah, beliau jenius. Wah, lincah lah gitu. Sampai ada perumahan khusus asatidah. Jadi jejehkeun. Wala tukallifu ma yaghlibuhum. Janganlah kalian memberikan beban kepada mereka yang mengalahkan mereka, yang mereka tidak mampu. Fa'in kallaftumuhum fa'inuhum, kalau kamu memberikan tugas kepada mereka, bantu. Jangan mentang-mentang bawahan, ya, saya tidak membantu sama sekali, bantu. Dan jangan memberikan tugas yang tidak mampu. Tak ieu cocok ieu jeung Paridwan Kamilnya, guru-guru kasarariksa. Calalurah tuh kudu itu gitu. Hadis terakhir, Imam Bukhari mengutip ayat Al-Quran surat Al-Hujurat, wa yum taifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok mukmin yang berperang, maka damaikan di antara mereka berdua. Ini kata Imam Bukhari, fasammahumul mu'minin, tuh masih mukmin meskipun perang. Meskipun di hadis yang lain disebutkan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Jadi memerangi muslim kufur di sana bukan kufur keluar dari Islam, tapi kufur amali. Inilah yang banyak dibahas oleh para ulama Ahlus Sunnah. Kalau kufur itu konteksnya amal, itu kufur amal, neraka, cuma nggak selama-lamanya. Tapi kalau kufur konteksnya akidah kayak yang tadi, ya udah berarti dia keluar dari Islam. Gitu maka UHP ya, waris, riba, membunuh, itu semua amal. Kafirnya kafir amal, nggak sampai kafir akidah. Yang membunuh si Anu, dia tetap ya harus diakui sebagai muslim. Umar Patek harus dibebasin, enak. Dia tetap harus diakui sebagai muslim selama dia tidak keluar dari Islam, meskipun korbannya banyak di Bali. Dalil lainnya
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtul finnar. Kalau dua muslim bertemu saling menghuduskan pedang, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Nabi yang membunuh mah puguh masuk neraka. Kenapa yang dibunuh masuk neraka? Kata Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Karena dia sudah berniat membunuh dan tidak membatalkan niatnya, nanti kaburu kapayahan. Kaburu terbunuh. Jadi dosanya ada. Ini masuk pembahasan niat. Niat tidak diamalkan jadi pahala. Niat jelek tidak diamalkan jadi pahala itu kalau dibatalkan niatnya. Tapi kalau dia niat tidak dibatalkan ngan teu kaburu, anger neraka. Dek maling kaburu aya nu ningali teu jadi. Doraka anger. Bukan berarti masuk dalam hadis yang mengamalkan kejelekan lalu tidak jadi dicatat satu kebaikan. Itu mah tidak jadi itu, dia membatalkan niatnya. Mau korupsi, sieun ke anak pemajikan merek makanan yang haram, nah itu jadi kebaikan. Nah di sini meskipun dua-duanya disebut neraka, tapi Nabi menyebut muslimani, muslim kafir, muslim, meskipun diancam neraka. Jadi harus dibedakan antara status akidah dengan status amal. Ketika ada yang diancam neraka disebut kafir dalam konteks amal, tidak otomatis menyebabkan status dia secara akidah juga keluar dari Islam. Disinilah maka para ulama membedakan, dan kita harus mengajarkannya. Kufur itu ada dua, ada kufur akidah, ada kufur amali. Dan yang kufur akidah pun tidak semua halal darahnya. Kalau mu'ahad, kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Mu'ahad itu yang terikat perjanjian untuk hidup damai. Kafir di Indonesia terikat perjanjian dengan UUD 45 Pancasila. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium wangi surga, padahal wangi surga tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. 40 tahun ontal, 40 tahun mobil. Jadi artinya mau ke surga berarti ke neraka. Ini apalagi yang dibomnya orang-orang Islam gua tuh, polisi Astana Anyar mah deket pisan ka Pajagalan. Apalagi yang meninggalnya orang tua santri. Nih paham-paham ini mohon maaf ya rekan-rekan kita. Tolong mari kaji kembali akidah Islam berdasarkan Quran dan Sunnah agar tidak ada radikalisme yang tidak semestinya. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, mangga bila aya pertarosan. Mangga Bu Haji. Assalamualaikum. Amin. Yang menghadiri majelis taklim katanya semuanya ibu-ibu, mana bawa-bawanya sedikit. Ya, bilangnya karena saat ini di seluruh dunia itu yang lebih banyak jumlahnya itu perempuan, jadi wajar aja perempuan yang lebih banyak masuk neraka. Itu bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Jangankan kafir amali, kafir akidah pun kalau sudah tobat mah diampuni. Umar bin Khattab pan kafir teh baheulana, kalau sudah tobat mah diampuni.
apalagi yang hanya sekedar kafir amali. Yang kedua yaitu penafsiran beliau, penafsiran Nabi kan begitu. Jadi paling banyak itu ini berlaku bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu ketika kaum perempuan sedikit, ya, atau di mana masa manapun, mau perempuan banyak mau perempuan sedikit, cuma kebanyakan ahli neraka itu kata Nabi perempuan yang kafir kepada suami. Penafsiran beliau itu salah satu saja, jangan menghilangkan hadis ini, gitu. Pokoknya ini peringatan bagi ibu-ibu, jangan ada akhlak ngalelengit. Kalau ada akhlak ngalelengit, nah itu penyakit mayoritas ibu-ibu yang menyebabkan ibu-ibu bisa masuk neraka. Kecuali kalau sudah tobat. Ada lagi? Kalau tidak ada cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.